Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Kembali lagi bersama saya, Roy Septia Diardano, mahasiswa PLP Pendidikan Teknik Bangunan UNS. Nah, di sini saya akan membersamai adik-adik semuanya dalam elemen konstruksi dan utilitas gedung. Nah, 2 minggu yang lalu adik-adik kan udah belajar mengenai instalasi plumbing ya, terkait dengan instalasi air bersih dan juga instalasi air kotor. Nah, di pertemuan kali ini, adik-adik akan Bapak jelaskan mengenai detail septic tank dalam sebuah instalasi rumah tinggal. Jadi, materi ini tuh materi lanjutan dari yang minggu sebelumnya. Kita akan mempelajari tentang instalasi septic tank dalam sebuah rumah tinggal, gitu ya. Oke, kurang lebih nanti adik-adik akan saya jelaskan terkait dengan pemahaman awal terlebih dahulu, mulai dari gambar dari detail septic tanknya, kemudian dari fungsi dari masing-masing komponennya, kemudian juga cara kerja dari septic tanknya dulu ya. Jadi sebelum adik-adik mulai ke penggambaran, adik-adik harus paham dulu terkait dengan konsep-konsepnya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama tadi sudah saya sampaikan, adik-adik harus paham dulu terkait dengan konsep dasar sebagai pemahaman awal kalian sebelum mulai penggambaran di perangkat lunak nanti. Nah, yang kedua tujuan pembelajarannya adalah harapannya adik-adik bisa menggambar detail septic tank ini dengan presisi, dengan akurat, dengan lancar di perangkat lunak AutoCAD gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya ya adik-adik semuanya. Adik-adik bisa perhatikan nanti yang Bapak jelaskan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Oke, ini ada satu pertanyaan buat adik-adik semuanya eh, tentang apa yang akan terjadi jika limbah rumah tangga itu langsung dibuang ke tanah atau ke sungai. Coba adik-adik refleksikan sejenak, dipikirkan sejenak, apa yang akan terjadi jika limbah rumah tangga kalian itu langsung dibuang ke tanah atau sungai. Udah menemukan jawabannya? Oke, pasti ya. Jadi ketika limbah yang ada di rumah tangga kalian itu langsung dibuang ke sungai, pasti akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satunya pencemaran air, pencemaran tanah, kemudian juga menyebabkan penyakit ketika airnya itu tercemar atau tanahnya itu tercemar, itu akan mempengaruhi sistem lapisan tanah di bawahnya yang bahkan akan mencemari sumur yang ada di lingkungan sekitar juga. Jadi berbahaya ya ketika adik-adik itu langsung membuang limbah rumah tangga kalian itu ke tanah langsung atau ke sungai gitu. Jadi harus ada sistem pembuangan yang baik dan benar seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas mulai dari sistem pengolahan limbah domestik atau limbah rumah tangga yang sering kita jumpai sehari-hari. Nah, di sini ada ilustrasinya, bisa dilihat di screen. Ada sebuah rumah tinggal sederhana yang memiliki sistem pengolahan limbah menggunakan septic tank konvensional ya. Di situ ada sebuah skemanya yang dimana ada limbah yang dari rumah tinggal itu dibuang ke septic tank yang kemudian diolah menjadi sebuah limbah yang bisa lebih ramah lingkungan nantinya. Nah, yang pertama, sistem pengolahan limbah yang ada di domestik atau di rumah tangga itu, yang pertama jenisnya ada tangki septik atau yang biasa disebut dengan septic tank. Nah, septic tank ini itu tuh sebuah pengolahan awal limbah dari WC atau urinoir. Jadi ketika ada di buang air kecil, buang air besar itu tuh akan diolah melalui tangki septic tank ini yang pertama. Oke, kemudian yang kedua ada yang namanya sumur resapan. Nah, sumber resapan ini merupakan proses pengolahan lanjutan limbah cair yang sudah terolah dari septic tank. Jadi, limbah cair atau limbah padat yang sudah terolah dari septic tank itu akan disalurkan, didistribusikan ke sumur resapan ya. Dan yang ketiga ada yang namanya IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, IPAL ini biasanya digunakan untuk skala pemukiman yang padat. Jadi ketika adik-adik itu berada di sebuah kawasan permukiman atau perumahan, nah instalasi pengolahan air limbah ini sangat diperlukan untuk eh, membuat sistem pengolahan limbah domestik yang baik seperti itu. Nah, di sini ada alurnya untuk
sistem pengolahan limbah domestik. Yang pertama, limbah dari rumah tangga itu akan masuk ke tangki septic tank yang dimana akan melalui proses pengolahan awal. Nah, limbah ini yang masuk septic tank itu bukan sembarang limbah ya adik-adik ya. Limbah yang bisa masuk ke ke tangki septic tank ini itu tuh limbah dari WC dan juga uriner saja. Kemudian limbah dari selain itu akan masuk kemana, Pak? Oke, limbah selain dari WC dan juga urinoir itu akan masuk ke sumber resapan langsung. Jadi limbah dari bekas cucian mandi, bekas cucian piring itu akan masuk ke sumber resapan ya adik-adik. Nah, limbah yang dari WC dan uriner tadi kan masuk ke septic tank. Nah, setelah itu akan masuk ke sumur resapan, yaitu pengolahan lanjutan dari septic tanknya itu. Yang kemudian setelah diolah melalui sumur resapan tadi akan menghasilkan air bersih yang akan kembali ke alam seperti itu. Nah, kemudian yang kedua untuk daerah yang padat seperti di kawasan permukiman tadi. Nah, limbah rumah tangga itu akan masuk ke pipa pengumpul. Pipa pengumpul yang memiliki sebuah sistem kesatuan seperti itu, kemudian masuk ke instalasi pengolahan air limbah komunal atau pengolahan terpusat. Nah, hasil olahan dari IPAL itu biasanya akan diolah untuk manfaatan-manfaatan seperti irigasi ya, adik-adik ya. Nah, selanjutnya ini yang harus adik-adik tahu adalah jenis-jenis tangki septik atau jenis-jenis septic tank ya. Yang akan Bapak bahas di sini ada dua jenis tangki septik. Yang pertama septic tank konvensional dan yang kedua adalah bioseptic tank. Nah, keduanya pasti memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang septic tank konvensional. Nah, septic tank konvensional ini adalah jenis yang paling umum digunakan. Biasanya terbuat dari beton dengan desain sederhana yang memisahkan limbah padat dan cair. Nah, septic tank konvensional ini biasanya terbuat dari beton atau batu bata ini ya, adik bisa dilihat di gambar. Ini adalah ilustrasi dari septic tank konvensional. Nah, yang kedua adalah jenis bioseptic tank, yaitu menggunakan teknologi biologis untuk mengolah limbah tersebut. Nah, sistem ini keunikannya menggunakan bakteri khusus untuk menguraikan limbah sehingga limbah tersebut bisa lebih ramah lingkungan. Nah, sampai di sini udah tahu perbedaannya belum adik-adik antara septic tank konvensional dan juga septic tank bioseptic tank tadi. Coba direfleksikan sejenak. Nah, adik-adik juga bisa lihat gambar di layar juga eh, komponen-komponen atau elemen yang ada di septic tank konvensional maupun bioseptic tank. Seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya secara singkat di septic tank konvensional ini ada dua sekat ya atau dua ruangan yang dimana limbah yang berasal dari kamar mandi itu biasanya terkumpul atau terendam di ruangan yang pertama ini. Baru kemudian setelah melalui proses pengolahan itu akan masuk di ruangan kedua dan kemudian disalurkan ke sumur resapan seperti itu. Nah, untuk ilustrasi alur dari pengolahan limbah yang menggunakan bioseptic tank bisa dilihat juga di gambar. Itu ada keterangan in dan out. Yang pertama limbah masuk dari pipa in itu, kemudian limbah masuk ke media filter pertama yang akan diteruskan ke media biobal atau bisa dilihat di tiga itu yang dimana itu akan eh, terdapat bakteri-bakteri anaerob yang akan mengolah limbah tersebut sehingga bisa lebih ramah lingkungan nantinya. Nah, setelah dari media biobal itu akan diteruskan ke media filter kedua. Nah, setelah media filter kedua akan diberikan media disinfektan yang dimana akan membunuh bakteri sebelum limbah tersebut keluar dari uh, sekretnya itu ya. Nah, setelah limbah terolah sedemikian rupa, barulah air dari limbah tersebut bisa didistribusikan ke saluran yang selanjutnya seperti itu. Ini ada video cara kerja bioseptic tank ya. Kita boleh lihat bareng-bareng dulu.
Septi Tank Biorich adalah inovasi ramah lingkungan untuk mengolah limbah tinja. Septi Tank Biorich diproduksi oleh PT Surya Utama Fibertech dengan standar industri kualitas tinggi. Dibuat dari material fiberglass yang tebal dan kuat dengan material pilihan berkualitas tinggi. Septi Tank Biorich dilengkapi dengan media pengurai dan penyaringan kotoran atau tinja yang dirancang khusus untuk menguraikan limbah secara maksimal. Air olahan Biorich sudah ramah lingkungan dan dapat dibuang ke saluran umum atau Nah, hasil dari olahan limbah yang lebih ramah lingkungan ya, dibandingkan dengan yang sebenarnya konvensional. saluran kota. Septi Tank Biorich mudah dan cepat dalam pemasangan, tidak membutuhkan lahan yang luas, kuat, dan tahan lama. Berikut cara pemasangan Septi Tank Biorich. Siapkan konstruksi lubang dengan ukuran dilebihkan kurang lebih 50 cm dari ukuran diameter tangki dengan kedalaman yang disesuaikan dengan tinggi tangki dan tinggi saluran pipa Anda. Letakkan Septi Tank Biorich ke dalam galian tersebut dan atur posisi dengan benar. Sambungkan pipa-pipa. Isi Septi Tank Biorich dengan air secara merata dengan 3 selang melalui pipa kontrol, manhole, dan pipa ventilasi. Atau isi secara bergantian tiap lubang agar air penuh merata pada tiap ruang. Timbun tangki dan sekeliling tangki dengan tanah atau pasir. Tanah atau pasir tidak boleh bercampur kerikil atau benda tajam. Cara kerja Septi Tank Biorich. Air dan kotoran mengalir dari kloset ke dalam Septi Tank Biorich. Kotoran padat akan disaring dengan bar screen agar lebih kecil dan larut. Selanjutnya, kotoran yang larut akan mengalir ke ruang berikutnya, yaitu ruang yang berisi media biobal yang merupakan tempat tinggal bakteri pengurai dan akan terjadi proses penguraian oleh bakteri pengurai. Selanjutnya, air akan terdorong ke ruang honeycomb untuk difiltrasi kembali. Setelah melalui sejumlah tahapan penguraian dan filtrasi, sebelum terbuang, air akan melewati pipa disinfektan yang berisi disinfektan untuk membantu membunuh kuman-kuman yang tersisa sebelum air terbuang ke saluran kota dan menjadi air bersih. Septi Tank Biorich siap digunakan. Oke, cukup sekian materi yang Bapak dapat sampaikan di pertemuan kali ini. Gimana materinya? Mudah dipahami kan? Nanti buat adik-adik yang masih bingung atau masih ada pertanyaan terkait dengan materi ini, boleh langsung aja disampaikan di kolom komentar ya. Jadi kita hari ini udah belajar mengenai detail septic tank, mulai dari komponen-komponen yang ada di dalam septic tanknya, kemudian juga fungsi-fungsinya dan sampai ke cara kerjanya. Nah, harapannya adik-adik setelah saya jelaskan materi ini, adik-adik bisa lebih paham lagi ketika adik-adik mulai penggambaran di perangkat lunak AutoCAD nanti ya, gitu. Oke, mungkin buat pembelajaran pada kali ini Bapak dapat cukupkan. Sekali lagi terima kasih atas adik-adik antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.